Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia, Bung Setia Hardi. Yang saya hormati Ketua Pengawas KPNI, Bung Hermawan. Yang saya hormati Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andus Haji Ian Supriyatna MSI atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Toto Iskandar SE, perwakilan dari manajemen PT NOK Indonesia yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, dan perwakilan dari PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia yang kita banggakan, dan tentunya seluruh peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2021 yang telah hadir pada kesempatan hari ini, baik yang offline maupun online, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Pertama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, baik teman-teman yang hadir atau undangan yang hadir secara offline maupun yang hadir secara virtual atau online. Kesempatan kali ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena hari ini adalah rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan ke 10 ya kalau nggak salah. Tahun buku 2021. Koperasi merupakan salah satu sarana yang lahir dari rahim PUK SPKP SPSI sebagai sarana dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Di satu sisi PUK SPKP SPSI mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Tapi ADART kita bicara bahwa perjuangan kesejahteraan anggota di tingkat plan level, di tingkat unit kerja, di tingkat perusahaan, salah satunya juga bisa melalui dengan pendirian koperasi. Menggerakkan ekonomi pekerja dengan menghidupkan asas-asas perkoperasian. PT NOK Indonesia yang koperasinya sudah berdiri dan dideklarasikan tanggal 29 April 2012, memasuki dasawarsa pertama 10 tahun pertama sejak berdirinya, dan benar-benar lahir dari inisiatif dari ide gagasan dari PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia. Tentunya harus dari waktu ke waktu kita pelihara, kita jaga, dan kita kawal bersama agar tujuan besar yang kalau kita lihat dari visi KPNI, terwujudnya lembaga pelayanan usaha koperasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, harus terus kita kawal, harus kita menjadi bagian dalam rangka mewujudkan visi KPNI tersebut. Dasawarsa pertama ini sejak berdirinya KPNI tentunya menjadi alat ukur atau barometer tersendiri bagi KPNI untuk melihat jati diri sekaligus menentukan roadmap ke depan agar semakin punya kemandirian dalam usaha, ya, dan juga mempunyai efek kesejahteraan dalam kehidupan pekerja PT NOK Indonesia khususnya. Jadi kawan-kawan semua, jadi kalau kita bicara koperasi tentunya asas kekeluargaan yang menjadi basis dari
sebuah koperasi itu menjadi hal yang paling melekat dalam gerak ekonomi koperasi. Tentunya termasuk juga KPNI. Nah, di sini kemudian yang namanya kinerja pengurus, ya, fungsi kepengawasan dari badan pengawas, fungsi kontrol oleh anggota, termasuk fungsi rapat anggota tahunan, ya, sebagai kedaulatan tertinggi koperasi, sebuah koperasi harus menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, saya rasa saya melihat bahwa kalau kita lihat dari laporan buku tahun 2021 yang dilaporkan itu, mohon maaf kalau misalnya saya salah baca atau salah kutip, ya. Tahun buku 2021 KPNI membubuhkan laba sebesar 988,4 kurang lebih, ya. Sekian ya, 988,4 juta rupiah, hampir 1 miliar. Nah, di sana kita melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan menurut laporan Badan Pengawas. Sehingga kemudian SHU tahun buku 2021 ini yang hari ini kita akan dilaporkan melalui RAT ini, itu ada peningkatan 4,12% dibanding dengan RAPBK, yang waktu itu RAPBK disepakati laba dicanangkan 640 juta gitu, ya, kurang lebih. Tapi ternyata ada realisasi peningkatan yang luar biasa, yang signifikan, kurang lebih 54,39%. Artinya apa, teman-teman semua, bahwa koperasi koperasi pekerja PT NOK Indonesia, koperasi karyawan NOK Indonesia atau yang kita sebut KPNI ini dari sisi kepengurusan mempunyai kinerja, ya, yang baik gitu, ya, dari target-target yang sudah ditetapkan. Nah, ini artinya teman-teman harus terus jaga, ya. Terus jaga bagaimana KPNI sebagai gerak ekonomi berbasis koperasi yang menjadi, kalau kita bicara serikat pekerja ini bagian dari tujuan yang akan kita capai sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, itu sudah mulai terasa hasilnya. Jadi kita mengukur keberhasilan sebuah koperasi dalam mesejahterakan anggotanya itu bukan sekedar laba atau SHU yang dibubuhkan saja, tetapi kita harus melihat bagaimana program-program, ya, yang dijalankan oleh koperasi, mulai program simpan pinjam misalkan, kemudian saya lihat di sini ada KPR, ya kan, kemudian pengadaan barang elektronik, kemudian kendaraan bermotor, itu benar-benar bisa menunjang kebutuhan sehari-hari dari teman-teman bekerja di PT NOK Indonesia. Katakanlah kalau teman-teman yang tidak punya kendaraan untuk menuju pabrik untuk bekerja, atau misalkan menuju tempat-tempat shelter jemputannya, ada disediakan oleh koperasi, ya, tentunya ya nyicil kan, bayar gitu, potong gaji misalkan. Bagi teman-teman yang belum punya rumah, yang kontrak sehari-hari, ya, yang daripada keluar biaya kontrak setiap bulan, ya, apa salahnya kemudian mengambil KPR melalui KPNI, yang ini kemudian akhirnya pengeluarannya tidak double. Jadi selisih cicilannya setiap bulan itu hampir sama, tetapi kemudian kita bisa mempunyai rumah dalam tempo cicilan yang akan kita berikan. Jadi teman-teman semua, saya berharap bahwa ke depan, karena saya melihat dari waktu ke waktu, tahun kemarin saya juga alhamdulillah diundang dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2020, dan hari ini saya alhamdulillah bisa membersamai teman-teman meskipun secara virtual, tapi saya meyakini bahwa koperasi
pekerja PT NOK Indonesia ini mempunyai prospek yang begitu luar biasa, dan ini harus dijaga dan ini harus dikawal. Tentunya ini bukan hanya tugas dari pengurus koperasi, bukan hanya tugas pengawas koperasi, dan juga bukan hanya tugas anggota koperasi, tetapi juga tugas dari PUK SPKP SPSI sebagai yang ibu yang melahirkan dari KPNI ya. Insya Allah kalau semakin besar, semakin manfaatnya bisa terasa oleh seluruh pekerja, maka ini akan membuat teman-teman dalam perjuangan-perjuangan terkait kesejahteraan melalui pintu serikat pekerja akan semakin mudah. Contoh, kalau misalkan kita berjuang upah kemudian agak, katakanlah agak, kalau bahasa orang Bekasi mah agak medet begitu ya. Tapi alhamdulillah di NOK ini saya tidak pernah cerita, kalau tidak pernah ada cerita kalau kemudian teman-teman berunding itu sampai medet gitu, kata orang Bekasi itu ya. Itu setidaknya teman-teman punya kemampuan bertahan lebih. Karena apa? Yuk, kita kan masih telat nih, gaji masih dirapel karena kita masih berjuang kenaikan upah, masih belum sepakat. Udah, kita ke koperasi. Ya tentunya ya pas kita rapelan ya dibayar dong. Nah, artinya ada potensi untuk kemampuan kita bisa lebih dalam berjuang kesejahteraan melalui pintu serikat pekerja. Teman-teman semua, tentunya ke depan koperasi-koperasi semacam koperasi-koperasi pekerja semacam KPNI ini harus terus ditingkatkan. Saya bermimpi bahwa di lingkungan SPKP SPSI, pimpinan cabang SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi ini harus terus berkembang, terus lahir koperasi-koperasi pekerja yang lain, yang itu kemudian sinergi ya, sinergi bahkan dilahirkan dari rahim PUK gitu. Sehingga kemudian dia bisa berkolaborasi dalam tujuan-tujuan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi ini adalah tujuan besar yang itu juga menjadi bagian tidak terpisahkan bagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga SPKP SPSI itu memang ke arah sana gitu. Bagaimana salah satu pintu kesejahteraan pekerja itu bisa dicapai melalui pintu ekonomi berasas koperasi. Kawan-kawan semua, jadi hari ini teman-teman akan melakukan rapat anggota tahunan. Di samping tentunya pertanggungjawaban dan laporan kegiatan sepanjang tahun buku 2021, tentunya teman-teman juga akan merancang anggaran pendapatan dan juga belanja untuk tahun 2022. Nah, dari itu teman-teman bisa merencanakan hal-hal yang baik, yang progresif gitu ya, yang tentunya kata orang bahwa if you fail the plan, you plan to fail gitu. Jadi apabila kita salah dalam merencanakan, berarti apabila kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Maka detailkan rancangan kita, detailkan apa yang akan menjadi tujuan kita, apa visi kita, kemudian diterjemahkan dalam misi, kemudian implementasikan dalam tujuan-tujuan besar. Setidaknya tahun 2022 apa yang akan kita tuju, yang akan kita tuju untuk baik mulai dari perbaikan SDM KPNI, kemudian peningkatan pelayanan kepada anggota, ataupun tujuan besar bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota KPNI, yang salah satunya adalah tentunya target SHU untuk tahun depan. Anggota selalu pengennya SHU dari tahun ke tahun meningkat. Nah, 2 tahun ini adalah tahun yang agak sulit. Beberapa koperasi ya untuk mampu bertahan saja banyak yang semboyongan gitu kan. Tapi KPNI dalam laporan buku 2021 terbukti bisa survival, bahkan meningkatkan kinerja dan labanya. Harapannya bahwa situasi ekonomi yang sulit karena masa Covid itu sudah berlalu, dan mudah-mudahan benar-benar berlalu dan kita terbebas dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan perencanaan untuk tahun-tahun ke depan koperasi PT NOK Indonesia KPNI semakin baik,
semakin mensejahterakan anggota, semakin meningkatkan pelayanan kepada anggota, dan tentunya semakin berbuat lebih banyak untuk semua orang. Nah, selamat melakukan rapat anggota tahunan, dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan menjadi berkah untuk kita semua. Berserikat, kuat dan bermartabat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.